Hasil putusan dismisal PT UN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami layak untuk dilanjutkan tadi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita. Bahwa apa yang kami mohonkan itu hanya berbeda tujuan, tentu berbeda. Kalau kita menyampaikan apa yang diputus di MK, maka akan sangat berbeda karena MK itu menyidangkan mengenai hasil proses pemilu. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, bahwa hukum ini kan bercabang-cabang dengan tujuan yang berbeda-beda, tapi dengan dasar yang sama, yaitu undang-undang. Ya. Ada yang persoalkan proses pemilu ini, apakah ada pelanggaran? Itu juga di PT UN, satu di MK, satu di kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya. Baik, apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang? Ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara pada apa yang disebut sebagai gestur handlingan dalam bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang dengan ketentuan lain, yaitu apakah ada onreh mateh overheadsdak di bahasa hukum, yang terjemahnya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang dalam proses pemilu. Nah, kami mengejar lagi. Oleh karena itu, kalau yang satu undang-undang PT UN ada pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya, juga kalau proses pemilunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses, kami adalah kepada orangnya, yaitu gestur handlingan tadi, yaitu KPU dan hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertib hukum. Hukum itu bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, yang tidak begitu utuh, karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara, yang akan menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran. Itu kira-kira. Maka dalam hal ini pun saya menyampaikan publik, Omnibus Kurai silahkan mendukung proses hukum yang tadi diadakan di PT UN. Seluruh elemennya akan melakukan persahabatan untuk menegakkan negara hukum ini. Omnibus Kurai silahkan kembali hidup untuk bisa mengingatkan, bisa memberikan dukungan pada proses pengadilan di KPU. Mungkin teman-teman lain ada yang berpendapat lain, silahkan Pak If untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kami dari tim kuasa hukum tadi sebagaimana Prof. Gayus sudah sampaikan, pada pagi hari tadi kami sudah hadir di persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan di dalam persidangan telah disampaikan dalil-dalil yang dibangun oleh tim kuasa hukum, dan salah satunya dalilnya adalah adanya tindakan faktual yang dilakukan oleh KPU yang kami anggap melawan hukum, gitu ya. Dan dalam istilah hukumnya biasa disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Dan kami tadi juga sudah menyampaikan di hadapan ketua, ya, yang memimpin proses dismisal, kami sudah menyampaikan bahwa ini berbeda dengan rezim hukum pemilu. Ini rezim hukum administrasi pemerintahan, dan tentunya karena yang menjadi tergugat adalah KPU,
akhirnya memiliki konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang nantinya diambil oleh KPU. Ya. Jadi dan di dalam tadi penetapan dismisal juga disampaikan bahwa proses ini akan berlanjut kepada pembentukan majelis hakim, di mana setelah itulah baru akan dinilai apakah dalil-dalil kami ini beralasan hukum atau tidak. Jadi masuk ke materi pokok perkara. Tapi setidaknya hari ini kami sudah melewati proses dismisal. Itu artinya bahwa memang dalil kami itu cukup kuat untuk masuk ke dalam pokok perkara, ya. Dan juga tindakan faktual ini yang dilakukan oleh KPU itu kami sampaikan berupa tindakan pembiaran atau omission, ya, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Dan seperti yang Prof. Bayu sampaikan mengenai amicus curiae, juga kami tentu mengharapkan nantinya ada masyarakat yang ingin menunjukkan dukungan terhadap kami, silahkan itu dilakukan. Silahkan. Oleh Prof. Gayus Kadir tadi, ya memang tadi kita sudah sidang dan hakim dismisal menyatakan ini bukan gugatan, tetapi ini adalah TF, tindakan faktual, yang artinya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini KPU, yang seharusnya dikualifikasikan menjadi dua bentuk. Pertama, tindakan, kemudian yang kedua adalah pembiaran. Itu dikatakan sebagai commission dan omission. Nah, di mana letak adanya omission? Kami melihat bahwa KPU itu harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah peraturan KPU nomor 19. Nah, faktualnya KPU pada saat menerima pendaftaran itu tidak berdasarkan peraturan KPU 29 dan tidak juga berdasarkan peraturan KPU nomor 19, karena peraturan KPU nomor 23 itu tidak bisa berlaku seluruh. Nah, artinya harus ada peraturan 19 tahun 2023. Nah, kalau itu artinya Gibran dan kemudian Prabowo itu tidak bisa terdaftar. Nah, di situ pembiaran itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Satu tadi peraturan KPU, dan di situ juga bertentangan dengan azas umum pemerintah baik dan benar. Nah, dalam konteks itu konsekuensinya adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, pejabat tata usaha negara yang tidak melakukan berdasarkan satu peraturan perundang-undangan itu diwajibkan untuk tidak melakukan perbuatan. Nah, itu artinya ketika ini dikabulkan oleh KPU, oleh PT UN, artinya KPU tidak boleh menetapkan rekap hasil penetapan terpilih dan kemudian dia nanti hasil pelantikan. Itu adalah hukumannya gitu. Nah, oleh sebab itu makanya mungkin Prof bisa menjelaskan nanti bahwa apa yang harus dilakukan nantinya, bahwa pada saat ini KPU itu tidak boleh melakukan tindakan apa-apa. Nah, sebab itu makanya kami sih meminta gitu kan kepada KPU nanti itu tidak membacakan penetapan pasangan terpilih. Karena ini adalah undang-undang. Karena ini dalam rezim administrasi negara, itu memerlukan kepastian hukum. Apabila nanti ada tindakan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya putusan, itu akan menimbulkan ketidakpastian. Nah, ini sebenarnya kita minta. Ini sebenarnya dalil yang kita ingin sampaikan, gitu kan, pada konferensi pers pada saat ini, gitu kan. Jangan sampai ada ketidakpastian hukum ke depan apabila ini dilaksanakan oleh KPU. Nah, oleh sebab itu makanya dua hal yang berbeda, dua hal ini harus dipertimbangkan agar kita tetap tertib dalam bernegara, gitu, untuk kepentingan kepastian. Nah, jadi dalam konteks commission ini tidak melakukan tindakan apa-apa, sementara ini ada peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu makanya
untuk kepentingan keadilan ke depan, tolong patuhi hukum, tolong sama-sama itu pertimbangan masing-masing. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Saya silakan kembali kepada Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Apa yang telah diuraikan oleh Prof. Gayus, rekan saya David dan juga Alfon, itu memang benar adanya. Tadi dalam putusan yang sudah disampaikan tentang acara dismisal, permohonan kami dikabulkan. Oleh karena itu, nanti dalam proses lebih lanjut akan dibentuk majelis hakim oleh ketua hakim yang menyelenggarakan acara dismisal tadi. Kausa daripada persoalan hukum yang ada ini sebetulnya disinilah hulunya. Permohonan kami untuk menyatakan di dalam persidangan melalui bahwa KPU telah melakukan tindakan on rahmati overhead. Nah, tentu bahwa ini lain dengan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain melalui MK. Banyak hal-hal yang dilontarkan bahwa kenapa sudah dikalahkan di MK kok gugat di Petun itu. Tapi memang ranahnya beda, rezimnya juga beda. Nah, oleh karena itu marilah kita ikuti persidangan-persidangan yang akan dilaksanakan di Petun. Tentu akan membuka cakrawala baru pemikiran untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana hukum ini ditegakkan sesuai dengan jargon dari advokat bahwa pro justisia ruat kulub, artinya walaupun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Sekian, terima kasih. Sebelum kepada rekan pers mungkin mau bertanya, saya harus menegaskan sidang dismisal hari ini di PT UN dipimpin oleh Ketua PT UN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah bahwa permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara, karena apa yang kami kemukakan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih tegasnya dari persoalan yang kami ajukan adalah kalau saya ibaratkan ke bencana alam yang terjadi hari ini, ada sengketa hasil pemilu dan ada yang lain, maka ini merupakan satu bentuk satu bentuk kegoncangan karena episentrumnya adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kekuasaan. Itu episentrumnya. Kemudian timbullah, kalau ini epicentrum bencana ya timbul banjir, timbul longsor dan sebagainya. Ini seperti itu. Kalau dapat saya katakan justru di PT UN inilah akan terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Dan ini akan kita ungkapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan KPU harusnya taat hukum. Asas hukum yang penting. Jangan terlambat. Kalau KPU buru-buru untuk membuat penetapan paslon, ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PT UN yang beberapa hari nanti terus berjalan. Ini yang kami inginkan, supaya jangan ada justice delayed, is justice denied. Jadi keadilan yang terlambat nanti kalau buru-buru ditetapkan, mohon untuk sabar. Beri kesempatan hukum untuk menentukan apakah penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan ini sudah patut untuk memutuskan atau menetapkan.